am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus. Hamuna dongan nahinaholongan ni debata namar pungudo hitan waeng marhite partangyangan online on lau upuji debata parholong roha na sumurungi ibana mangaramoti hita sian akatiki tutiki sian ari tu ari ibana paluawan hita sian ragam ni hasusan pinuji magwarna na sumurungi Iman tu masai balgado holong ni rohani debata di ngolunta. Ibana marmudu-mudu hita ganupari, ibana mangudingi hita sian nasa parmaraan. Nunga lamad jonok pardalanata tu ujung ni taunon. Nunga tasalpui aka ari. Ta adopi huhut pangararat ni sahit ima COVID 10 siai. Malua do tondita atik pe mangai hita di parngoluanon alai manoktong do holong ni rohani debata di hita alani i hita pe taha holongi madongata songon ni do ni topik ni pertangyangat taon manoktong marholong ni roha di dongan. Hamu amanami inanami dohot sude namar pungu di bagas tabe. Tapahibul maroha dohot pikirata laum upuji ibana. Martang yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 557 ayat 1 2 Dau Dumenggan. Oh
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Parangeon hamuma na tama di Tuhani, mar guru tu sandok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue mar hite-hite saluhut ulaw na denggan. Oloy hamuma Jahoba mar hite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona mar hite-hite olop-olop haleluya mar tangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala para si roha, upaserep hami roha nami di jolom, jala hupangido hami tuho, selehon asini roham manggohi roha nami, jala sondangi roha nami marhite-hite tondim, asalam hu tinggal hon hami nasa dosa nami, jala hutangi hon hami hatam nabadiai. Saipayan mahatam di bagasan rohanami, asa marparbue na denggan hami, hupangido hami saluhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Turpuk dihita di partang yangata sadarion imana nienet sian 5 Musa 24 ayat 17 dohot 10 marsikat sori mahita majaha. Dang jadi peleanmu uhum tuhalak dagang doho tudak danak na sopot somarama. Jaladang jadi buatomu ulus ni perempuan nama balu bahen sikoram. Ikon paingot-ingoton ni roham tahe hato badoho na jolo di Misir. Hapenu nga ditubus Jahoba debatam hosiani alani ido ubay kudoko mangulahon si songoni. Ima sahat na martuama akan na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Maredehitasian buku ede nomor 700 sada ayat sada dohot 2 tuho doau marpadan. Tapasada barohata martang yang mahita.
Asini rohama dihamudot dame nasian debata amata, dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Firman Allah yang menjadi dasar khotbah pada ibadah keluarga atau pertanyaan sektor saat ini diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 3. Marilah kita membacanya dengan responsoria. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik adalah manotong marholong niroha didongan, hidup rukun dengan sesama. Saudara-saudara, nas ini adalah suatu peringatan, nasihat kepada orang-orang yang telah menerima Injil, yang telah menerima kabar baik, agar mereka jangan mau disesatkan oleh kebiasaan-kebiasaan, jangan mau terombang-ambing, dan jangan mau terhadap ajaran-ajaran sekalipun itu mungkin enak, tetapi belum tentu dapat memberikan sesuatu yang baik, atau sesuatu yang berkenan, atau sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita, khususnya terhadap kehidupan kita sebagai orang yang hidup di dalam kebenaran Injil. Saudara-saudara, jemaat yang telah menerima kabar baik atau Injil, ternyata mereka tidak kuat mempertahankannya. Ternyata mereka tidak mapan, tidak sanggup, oleh karena ajaran-ajaran sesat yang sengaja dibawa oleh para guru-guru penyesat pada waktu itu, sehingga mereka terpengaruh, sehingga mereka tertarik, sehingga mereka meninggalkan ajaran-ajaran yang sesungguhnya, yang telah mereka terima dan yang telah mereka dapatkan kebenarannya yang sesungguhnya. Injil adalah kabar baik. Injil adalah keselamatan. Injil adalah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Untuk itu, jangan mudah terpengaruh. Jangan mudah meninggalkan. Kuatlah terhadap ajaran-ajaran. Sebab ajaran-ajaran yang telah mereka terima ketika berita Injil ini sampai kepada mereka, jemaat yang ada di kota dalam penginjilan pada waktu itu, agar mereka tetap konsisten, agar mereka tetap memegang teguh ajaran-ajaran yang sesungguhnya. Kenapa begitu? Para penulis Injil ini dengan tegas mengatakan karena mereka larut terhadap kata-kata atau kehebatan atau kata-kata filsafat. Karena kalaupun ada kata-kata filsafat atau ajaran-ajaran baru, itu belum tentu membawa sesuatu perubahan. Belum tentu kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan yang seturut dengan kehendak Tuhan.
Itu makanya agar mereka tetap berjaga-jaga, agar mereka tetap waspada terhadap ajaran-ajaran atau para pengajar-pengajar palsu. Saudara-saudara, latar belakangnya adalah waktu itu setelah mereka menerima Injil, orang Yahudi yang telah percaya menerima Kristus, ketika mereka pergi meninggalkan kota Yerusalem, pergi ke daerah-daerah yang mau mencari tempat aman, karena para penguasa-penguasa yang waktu itu tidak suka keberadaan orang Kristen, dan termasuk juga sendiri orang Israel atau ahli-ahli hukum Taurat, berupaya mengejar, berupaya membuyarkan iman mereka, berupaya meninggalkan apa yang telah mereka terima dari ajaran Kristus. Ternyata masih ada juga terperdaya, masih kembali mengakui hukum Taurat yang mempercayai mereka, karena mereka menyadari bahwa jika hidup dalam hukum Taurat, maka disitulah pemahaman mereka mendapat keselamatan. Orang yang telah menerima hukum Taurat, maka tidak perlu lagi bertobat, tidak perlu lagi meninggalkan segala kejahatan, karena ukuran bagi mereka orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahwa mereka tidak akan mungkin dihukum oleh Tuhan atau jatuh ke dalam dosa, mendapat murka Tuhan, bila mereka telah masuk menjadi bagian hukum Taurat, atau masuk ke dalam ajaran semula, yaitu mempertahankan tradisi, hukum, atau keyakinan kembali kepada hukum Taurat atau agama Yahudi. Saudara-saudara, maka disinilah diingatkan, disinilah mereka diajar bagaimana mereka yang telah menerima Kristus harus betul-betul mempertahankan jati diri mereka sebagai Kristen yang kuat, yang konsisten, yang teguh, yang tetap memegang ajaran-ajaran yang sesungguhnya. Saudara-saudara, di sini dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Ternyata dalam kehidupan mereka di sana tidak lagi seperti kehidupan hidup dalam persekutuan yang indah, yang baik. Ternyata persekutuan mereka telah jatuh ke dalam pengkotak-kotakan. Kasih itu tidak lagi murni sebagaimana kasih yang telah dipraktikkan oleh Tuhan. Tetapi kasih itu telah menduniawi. Kasih itu telah menduniawi. Artinya menduniawi adalah mereka mengasihi karena sesama kelompok. Kasih itu adalah sesama kelompok, satu marga, satu suku, atau satu bagian golongan dan sebagainya. Hanya kasih itu hanya sesama mereka sendiri. Itulah yang salah. Mereka tidak lagi peduli, mereka tidak lagi peka, mereka tidak lagi memberikan kasih itu, dan mereka tidak hanya lagi hidup dalam persekutuan tanpa harus membeda-bedakan status sosial. Kalau kelompok mereka, kalau punguan mereka, kalau marga mereka, kalau sekte mereka, disitulah kasih itu mereka praktikkan. Yang berikut, kasih itu tidak lagi murni sebagaimana kasih yang betul-betul penuh dengan pengorbanan. Tetapi kasih itu telah menyimpang dari jalan rel yang sesungguhnya. Aku mengasihi supaya engkau
Ya, supaya engkau mengasihi aku. Ya. Dan kasih itu sepertinya kasih adat, menggarar utang, ya, meradat dan sebagainya. Dan kasih itu tidak lagi murni lagi sebagaimana kasih yang telah diperlihatkan oleh, ya, sebagaimana Tuhan memperlihatkan kasih itu tanpa memandang status sosial. Tetapi kasih itu sudah lagi menyimpang dan bertentangan dengan kasih yang telah dicurahkan oleh Kristus. Kasih Kristus tidak pernah memandang status sosial. Dan memang tidak ada yang sebenarnya baik kita lakukan, luar biasa kita lakukan kepada Kristus sehingga dia mau memberikan, bahkan mengorbankan nyawanya. Apa sih rupanya yang sudah kita berikan? Apa sih yang sudah kita lakukan kepada Tuhan sehingga Yesus mau berkorban, mati? Enggak ada kan? Bahkan yang sering dilakukan manusia adalah menyakitkan, membuat Tuhan murka dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tidak pernah memandang apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita berikan, tetapi Tuhan oleh karena kasih-Nya terhadap dunia, terhadap kita, maka tanpa ada imbalan, tanpa ada nego, dia langsung memberikan anaknya yang tunggal. Nah, tentu hal yang demikian itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana kasih itu harus kita jalankan, kasih yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan kasih itu menyimpang, jangan kasih itu menjadi salah, yang tidak memiliki aturan dan tata tertib, tidak tersusun dengan rapi. Tetapi kasih itu dia lakukan, aku mengasihi supaya engkau mengasihi aku. Ya. Engkau mengasihi aku, maka aku pun mengasihi engkau dan sebagainya. Timbal balik, take and give, itu tidak perlu, tidak baik. Itu yang terjadi yang pada saat ini juga. Kalau engkau datang ke rumahku pertangyangan, aku pun akan datang ke rumahmu. Sepertinya ada balas jasa dan sebagainya. Balas membalas. Kristus tidak akan pernah mendapat balasan. Dia tidak akan pernah menuntut balasan dari kita. Tapi Tuhan menginginkan dari kita adalah bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari yang telah mendapat kemurahan, yang telah ditebus, yang telah mendapat cinta kasih, itu harus kita lakukan dengan mengabdikan, melayani Tuhan di dunia ini. Jadi kita melayani tanpa pamrih, kita melayani tanpa ada imbalan jasa yang kita minta, tanpa ada tuntutan yang kita harapkan. Tetapi kita memberikan sesuatu yang baik karena Allah terlebih dahulu memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Kenapa kita baik? Karena Allah baik. Kenapa kita memberi? Karena Allah lebih dahulu memberi. Kenapa kita mengasihi? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita pantas dan pantas melayankan suatu kasih yang sempurna. Jadi jangan ada kasih itu kita praktekkan tetapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Tadi aku mengasihi supaya engkau mengasihi aku. Itu tidak baik. Ya. Dan kita mengasihi karena kita dikasih satu kelompok, satu punguan, satu sekte, satu kampung, satu sektor. Nah, itu tidak baik. Itu tidak membangun. Tetapi itu adalah membangun tembok-tembok yang menutup diri, yang tidak mau peduli, yang tidak mau peka terhadap sekitar, terlebih sesama kita, umat manusia. Saudara-saudara, dalam hukum Taurat itu dikatakan, Yesus mengatakan, hukum
yang paling utama itu adalah kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, akal budimu, dan juga segala kekuatanmu dan sebagainya. Baru yang kedua adalah kasihlah ya manusia saudaramu seperti dirimu sendiri. Nah itu. Horizontal dan vertikal, vertikal dan horizontal. Kalau kita mengasihi Allah yang sesungguhnya, itu juga harus kita praktekkan, harus kita perlihatkan terhadap sesama manusia. Bagaimana mungkin kita mengatakan mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat, mampu mengasihi sesama manusia yang kita lihat, dan sebaliknya. Tidak akan mungkin kita mau mengasihi, kita katakan mengasihi Allah yang tidak bisa kita lihat secara kacamata. Dan mungkin mengasihi sama manusia, tidak akan mungkin. Yang kita tentu, yang belum kita lihat saja pun, yang tidak kita lihat belum tentu. Apalagi yang kita lihat. Yang kita lihat adalah kelemahannya, kekurangannya. Kalau sudah kita melihat kekurangannya, keterbatasannya, kekurangannya, sudah kita langsung mencas seseorang itu. Tuhan tidak akan pernah melihat. Kalau memang Tuhan mau melihat dari kekurangan kita, siapa yang layak? Siapa yang pantas mendapat kemurahan? Tentu murka yang akan kita terima. Jadi kalau ada mengatakan bahwa aku mengasihi tetapi membenci, itu adalah omong kosong, bohong. Bukan hanya membohongi Tuhan, tetapi termasuk membohongi diri sendiri dengan berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi membenci saudaranya, membenci sesamanya, bahwa itulah dosa yang paling besar. Maka saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita mengaktualisasikan kasih itu agar benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Buanglah sifat ego. Kita harus mengasihi, kita harus menopang, kita harus membantu, dan kita harus menjadi garam dan terang dunia di sekitar kita, masyarakat dan sebagainya. Kita harus bisa menjadi contoh dan teladan. Kita harus berkata benar dan jujur, dan bukan malah mencari kekurangan, kesalahan dan sebagainya. Orang yang betul-betul mengasihi itu harus betul-betul terlihat dalam kehidupannya. Orang yang memang betul-betul hidup di dalam kebenaran Tuhan, dalam kebenaran Injil, maka dia akan senantiasa terbuka dan mau membawa suatu perubahan di suatu tempat, dan dia itu menjadi garam dan terang, dan dia itu mau meringankan pergumulan, beban. Ada pergumulan, ada masalah di suatu tempat, dia harus bisa menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat. Dia harus membawa perubahan yang signifikan. Dia harus bisa berinteraksi, menjadi solusi. Dia harus bisa menjadi penengah, menjadi penopang, dan memberikan kesejukan. Itu yang mau dikatakan dalam nas ini. Bila ada pergumulan, bila ada masalah di suatu tempat, dia harus berada di situ. Dalam situasi apapun, baik suka maupun duka, dia harus bisa hadir di situ dan bisa meringankan pergumulan itu. Dia harus bisa membawa kesejukan di suatu tempat dan sebagainya. Bukan malah membuat suatu masalah dan lain sebagainya. Dia harus bisa memberi tanpa harus mengenal siapa dia. Dia harus bisa menopang, menolong tanpa harus memperhatikan status dia, siapa dia, marga siapa dia. Kelompok kita kah ini? Teman kita kah ini?
Kalau masih itu masih tersimpan dalam kehidupan kita, maka dengan sendirinya kita juga akan mendapat hukuman yang setimpal. Karena kita telah membeda-bedakan ciptaan Tuhan. Atau kita juga tidak menghargai, tidak menghormati karya ciptaan Tuhan. Sebab mereka yang lemah itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang punya. Tuhan tidak akan pernah memandang status sosial bagaimanapun martabat seseorang itu. Tetapi cinta kasih Tuhan itu tetap sama. Itulah makanya kita diutus ke dunia ini. Kita yang telah mendapat kemurahan, cinta kasih Tuhan, kita diutus supaya berkarya. Membuat suatu perubahan yang membangun, yang menopang, yang menguatkan dan sebagainya. Cinta kasih yang telah dipraktekkan, kita juga harus memberikan cinta kasih kita terhadap sesama kita. Tanpa harus dari mana dia datang. Tanpa harus memandang siapa dia. Dongat tasahuria do. Dongat tasapunguat do. Kelompok tadoon, punguat tadoon. Kalau demikian, maka tidak ada artinya kita memanggil nama Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita harus topang menopang. Kalau dikatakan ikon boydo halak Kristen perbahul-bahul nabulun ninaka. Kalau ada orang yang mau bertamu ke rumahnya, kalau ada orang mau datang ke rumahnya, tanpa kita harus tanya, tanpa kita harus melihat. Kalau dikatakan perbahul-bahul itu adalah memang dia suka bertamu. Dan dia terbuka. Dan dia akan menunjukkan sikap mau bersahabat dan mau memberi. Dan orang perbahul-bahul itu ketika tamu datang, dia tidak ingin pulang tamunya itu dengan muram, dengan lapar dan haus. Tetapi sebagai orang yang memang yang suka bertamu, yang suka memberi, dia tidak ingin tamunya itu atau siapapun keluar dari rumahnya muram, kesal, lesu. Tetapi sebagai orang yang mau bersahabat atau mau memberi, tamu yang keluar dari rumahnya akan bersuka cita. Dia akan makan, dia akan minum, dia akan menikmati berkat yang kita dapat dari rumah. Harus ada sukacita seseorang itu keluar dari rumah kita. Dalam bahasa Batak, dan mulak boti rapar mauas akatodong akatamue sen bagasta. Itu yang mau dikatakan, itulah kasih. Saudara-saudara, Lot, ketika Lot dia didatangi orang tamu yang tidak dia kenal, tokoh Lot tidak mengenal tamunya itu datang. Dia datang ke rumahnya dari berbincang-bincang sampai pagi, sampai larut. Dan tamu itu berkata, saudara-saudara, kami mau pamit dulu, sebab perjalanan kami masih jauh. Lalu Lot berkata, baiklah, tetapi sinilah dulu berhenti, disinilah dulu beristirahat, makanlah dulu kita. Lot yang tidak mengenal tamu itu, dia tidak ingin membiarkan tamu yang datang itu, siapapun yang tidak dikenal itu, janganlah keluar dari rumahnya tanpa mendapat sesuatu. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ternyata tamu yang datang ke rumah itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan. Di situ kita lihat luar biasa. Ternyata yang datang itu adalah malaikat Tuhan,
Dia menguji. Bagaimana sikap daripada si Lot ini ketika orang tamu datang? Sedangkan yang tidak kenal, sedangkan Lot tidak mengenal yang tamu itu telah mendapat berkat kenyang dan minum dan tidak ada kekurangan sesuatu pun, bahkan disediakan tempat untuk menginap di rumahnya. Apalagi mungkin seandainya itu mungkin malaikat Tuhan, mungkin sudah berkelimpahan dia sambut, dia berikan. Itu sebenarnya harus menjadi tolak ukur bagi kita, supaya kita memang mau dan suka memberi. Apa yang bisa kita berikan? Itu makanya harus menjadi solusi bagi kehidupan kita. Dikatakan, unang halenggusok kamu partamuyon, ay marhite siani hiado ditamui halak akasursuan sopamotanna. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Itu memang nyata bukti. Si Lot luar biasa. Apa yang berdasari itu sehingga dia mau bertamu? Itulah cinta kasih dari Tuhan. Tanpa harus memandang status sosial, tanpa harus memperhatikan latar belakang yang datang itu. Bukan ada hubungan marga, atau hubungan keluarga, atau hubungan satu kampung, daerah, dan sebagainya. Tetapi karena biasa dia bertamu, dan memang senantiasa terbuka dan memberikan sesuatu, maka malaikat Tuhan pun dia jamu dengan penuh sukacita. Nanti itu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka untuk itu bagi kita yang memang betul-betul mau mengasihi, kita harus menyatakan yang sesungguhnya. Kita harus mau melakukannya dengan baik. Itulah ajaran Kristus. Itulah ajaran yang telah ditanamkan ketika Kristus dalam pelayanannya, yaitu mau memberi, bahkan diri sendiri dia berikan untuk korban keselamatan, untuk mengampuni umat manusia. Nah, jadi ingatlah akan kebaikan Tuhan. Contohlah keterangan Tuhan. Peganglah apa yang telah kau terima, ajaran-ajaran itu. Jangan engkau lepaskan. Jangan engkau buang. Jangan engkau anggap remeh terhadap ajaran-ajaran Kristus. Tetapi peganglah. Karena firman Tuhan itulah salah satu senjata kekuatan kita yang bisa membuat kita bisa bertahan, bisa kuat, dan tidak akan goyah. Karena firman Tuhan akan berkuasa mengendalikan semuanya itu. Apapun permasalahan, apapun yang akan menghadang kita, karena ada firman Tuhan sebagai dasar kekuatan bagi kita, maka kita akan tidak terbawa arus. Walau zaman berubah, walau teknologi yang canggih, tetapi tidak membuat iman kita pudar, tidak membuat iman kita menjadi goyah, dan tidak mudah kita akan meninggalkan, karena ajaran itu adalah ajaran yang hidup. Nah, jadi untuk itu marilah kita betul-betul dan sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh menjadi solusi yang berkenan bagi kehidupan kita sesama umat manusia. Tolonglah, bantulah, topanglah, ya. Dan jangan pernah melepaskan tanggung jawab. Jangan pernah menghindar. Janganlah oleh karena sukacita seseorang, maka kita mau bersahabat.
Tetapi bila ada pergumulan teman kita, saudara kita, kita menjauh. Dan apa yang telah kita ikrarkan, aku mengasihi Tuhan, ternyata hanya omong doang saja. Ini sekedar hanya lip service saja. Itu yang tidak boleh. Itu yang harus menjadi renungan bagi kita. Yang berikut adalah dikatakan, ingatlah akan orang-orang hukuman. Karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Jadi jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Bila ada orang tertindas, bila ada orang yang dimarginalkan, lalu bagaimana sikapmu? Bagaimana sikap kita yang menyebut diri mengenal Tuhan, mengenal Kristus, dan mengenal cinta kasih Kristus? Apakah kita memang menjauh? Apakah kita memang hanya menutup mata, menutup telinga, dan tidak peka, tidak mau mendengarkan, tidak mau melihat akan pergumulan? Tetapi dalam nas ini dikatakan, mari kita mampu menjadi solusi. Mari kita mau berkorban dan bahkan mengorbankan dalam memperjuangkan hak-hak orang yang patut kita perjuangkan. Membela hak-hak orang yang harus kita bela. Karena dikatakan dalam nas ini dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 34, manghutton si Yohanes pargabus do hala namandok holong rohana di debata hape di hosomi do donganna aina so makaholongi donganna nani idana tung songo dia ma haholonganna debata naso didanai ima bu dini hapor siaon ni haholongan dongan haholongi ma holong do rohaku molo holong rohata dia kadongan berarti betul-betul mah hita narade mangurupi unang ma gabe tapadao gabe las tapasobu akka dongan napatut sirupon. Amin. Moliate mali Tuhan pasu-pasu mahatam jalaguhi roha nami pakulingi hami ajari hami asalam tahu hami toktong marsihohot makang luhon hatami asa totong hami maniop hata hasitongan nasyako mulutung rope pangilan ni kasibulis nagaiboy manggugay roha ng pikiran nami tung soolo hami muba tung soolo hami manadikon alihot mo hami marsigatung tuho ajari hami Tuhan asa hot hami masih haholongan songon holongmu namang kop hami pola satu agon hosa oleh Tuhan alani hami atau ngasih maroham say ajari mahami asa gabe si parholong maka holongi dongan nami napatut si urupon napatut si tupahan asa nasidape goklas roha taruli akka pasu-pasu siako padao masyak kami holong na marpabuat holong na maralo holong na soobuk tulo monirham gabi sega hinorot ni alai naing maholong songon holong na pinot pami penuh dengan pengorbanan yang luar biasa atong pasu-pasu hami pasu-pasu ruas nuhriam pasu-pasu aka ruas yang sektor sada satu sektor 12 saya tabai mahai pason saya tabai malas niroha dia kalau nami siganor pari homa masu-masu namar sahid homa itu mamalum mamasu-masu ubat na dikonsumsi asal makon hamamalum na diwasan arsak homa ali Tuhan mangapuli na melkarejo rokap say patuduma akka hombartul lomo ni roham di bagasa borginon sa di homa dang to nami jalo kami tutu borgon palakban gogo di namung lutulon na marsugod se sa dosa nami martela mu Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Mari demahita sian nomor 407 ayat sada huhut maita papungu peledo udutna. Pasu nang parhite siana inganan rohanami toni memang mohi pakidohot molunami gabi ulami Rap mahita mandok tangiang na pinodahon ni Tuhan Yesus. Ale amanami na libanagijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma haragaonmu, say saot malo menurham di bantongaon so na di banagijang, lehon matuhami sa daron hanguluan sa pari. Se sama dosa nami songon panesanami, di dosa lindungan na mardosa tuhami. Unak kami tungang pangunjunan, palua mahami siyan pangago, ay horo na puna haradaon, dohon hagugon, rodia sangapon sa liling-liling na. Amen. Sa didungani asi ni rohan ito ata Jesus Kristus, dot holong ni rohan di bata ama, dohot parsaor nito di porbadia matoktong madongani hamu sudina. Amen. Kami atas nama Perhalado Pasaton Horas Madihita Setu Hatta Matutu na mamasumasu huhud nagabe pataho kita toktong mangulahon na hombartulo moneroha ni debata. Horas meta. Terima kasih.